Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Halfi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu salah satu mata kuliah metodologi. Judul materi saya yaitu ibadah atau syariah. Ibadah atau syariah. Pengertian syariah secara bahasa. Syariat berasal dari kata syara yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari kata asyir dan asyariat yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan suatu untuk sampai pada sumber air yang tak habis-habisnya sehingga orang membutuhkannya, tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. B. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi yang berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarak atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dalam maksudnya satu. Definisi antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah yaitu merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. C. Dasar hukum ibadah. Yang pertama, Al-Quran. Definisi Al-Quran, kalimat-kalimat Allah, kalamullah bersifat kadim dan mujizat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan secara mutawatir, membacanya adalah ibadah. Yang kedua, As-Sunnah. Definisi As-Sunnah, bahasa, suatu kebiasaan atau tradisi bagi seorang kelompok atau masyarakat. Istilah, segala yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, ada berupa kata-kata, perbuatan maupun pengakuan. Yazid bin Abdul Qadir. Prinsip dasar Islam menuntut Al-Quran dan As-Sunnah yang sabi pustaka Al-Takwil. Yang ketiga, ijma'. Ulama ialah persetujuan kesemua ulama mustajahidin selepas wafatnya Rasulullah SAW dalam perkara-perkara hukum syariat. Yang keempat, qiyas, yaitu menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukuman di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, atau ijma' ulama masalah yang telah dijelaskan hukumnya di dalam salah satu daripada dalil tersebut. Berdasarkan antara keduanya ada permasalahan pada illah, sebab hukum. Yang D. Pembagian ibadah. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ibadah mahda, yaitu perhambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Yang kedua, ibadah gairu mahda, yaitu tidak murni, semata hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang disamping sebagai hubungan hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Yang bagian E. Hakikat dan urgensi ibadah. Yang pertama, hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepadanya. Adapun hakikat ibadah yaitu, yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridai dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, cinta maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung
makna dan mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lainnya. Yang kelima, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang kedua, urgensi ibadah. Dalam ruang kehidupan yang luas dan variatif, menunaikan ibadah kepada Allah dalam maknanya yang komprehensif memiliki tingkat urgensi yang tinggi dalam kehidupan seorang muslim. Pertama, ibadah adalah identitas keislaman dan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah yaitu simbol dan tanda ketundukan seseorang di hadapan Sang Pencipta. Yang ketiga, ibadah yaitu media meraih keberkahan kehidupan yang sangat beragam dan luas cangkupannya. Jika tidak dilandasi dengan ibadah, maka tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian F, bid'ah atau ibadah. Yang pertama, pengertian bid'ah. Menurut bahasa dari bid'ah yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 117. Yang artinya adalah Allah mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, macam-macam ibadah. Yang pertama, bid'ah qauliyah itikadiyah. Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Yang ketiga, hukum bid'ah dalam ad-din. Segala bentuk bid'ah dalam ad-din hukumnya adalah haram dan sesat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wa muhdatsatul umuri fa inna kullu muhdasa bir'atu wa kullu bir'ati dolalah. Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Selanjutnya, hikmah ibadah. Yang pertama, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Yang kedua, memiliki ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya persucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Yang keempat, berjiwa sosial. Ibadah menjadikan hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Yang kelima, tidak syirik. Sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, pengucapan yang salah, ataupun penulisan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga PowerPoint ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.